Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imran Harsam Kamal. Saya adalah seorang mahasiswa PPDS Bedah Syaraf, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kali ini, saya akan mengajak Anda para hadirin sekalian untuk berdiskusi dan membicarakan tentang peran filsafat di era vaksinasi yang sedang kita alami kali ini. Pertama-tama ada baiknya kita mendiskusikan dulu atau menggali lebih dalam tentang apa itu filsafat. Secara harafiah, filsafat dikutip dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang diartikan sebagai pecinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam bahasa Inggris disebut dengan philosophy. Filsafat berkecimpung dalam kajian ilmu yang sebenarnya dasar atau umum, seperti contohnya terkait tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan juga bahasa. Jadi sebenarnya filsafat itu tertanam dalam di nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari, tetapi memang jarang dibicarakan karena ilmu filsafat itu menggali ilmu-ilmu yang kesannya dasar atau umum dan ada di kehidupan kita sehari-hari ini jauh lebih dalam sampai titik-titik yang mungkin jarang terpikirkan ya, bisa dibilang. Karena dengan adanya ilmu filsafat, kita bisa membangun dasar, metodologi, dan implikasi sains yang kita akui untuk saat ini sebagai teori ilmiah yang bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-harinya. Filsafat juga memperkuat sebuah reliabilitas suatu teori dalam ranah ilmiah. Selain itu, pada filsafat memiliki beberapa nilai-nilai untuk memperkuat dasar validitas dari sebuah reasoning. Sebagai contoh, dua yang saya kutip di sini adalah yang pertama, sebuah reasoning itu harus berdasarkan suatu nilai yang empiris. Empiris dalam artian sesuatu teori atau ilmu itu harus berbasis bukti yang dikenali oleh indera manusia. Dan pemikiran atau teori tersebut harus hasilnya bisa diulang kembali atau repeatable. Selain itu, harus ada nilai objektivitas dalam sebuah ilmu atau pengetahuan. Objektivitas dalam artian harus universal. Dalam masa ini bisa kita ketahui objektivitas dalam suatu observasi itu bisa dibantu melalui sebuah satuan-satuan yang secara umum dan secara universal diakui serta terstandarisasi, sehingga suatu pengukuran dapat dipersepsikan serupa atau sama oleh semua manusia. Dan sekarang yang kita akan bicarakan adalah peran filsafat pada vaksin COVID-19 ini. Bagaimana kegunaannya dan apa fungsi dari ilmu filsafat itu terhadap bagaimana cara kita memandang berbagai aspek yang sedang terjadi di kehidupan kita di era ini, bagaimana kita menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan di era seperti ini, dan sebagainya. Filsafat pada era pandemi membantu kita untuk berpikir terhadap apakah suatu kebijakan atau tindakan yang ada di sekitar kita itu etis. Sebagai contoh, pada era vaksinasi kali ini kita tahu bahwa ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan digalakan atau diterapkannya vaksinasi. Ada juga yang bahkan mempertanyakan apakah vaksinasi ini harus dibuat menjadi sebuah kewajiban oleh negara terhadap masyarakatnya, karena saat kita membicarakan dalam ranah kenegaraan yang bisa memaksakan dengan sebuah otoritas terhadap masyarakat itu hanyalah negara. Dan kemudian ada juga golongan penolak vaksin yang berpendapat bahwa vaksin tidak sepenuhnya baik, ada niat-niat yang tidak bijak di belakang penerapan vaksin itu terhadap masyarakat, dan hal lainnya yang menopang argumentasi mereka untuk menolak vaksin ini. Kemudian bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh negara untuk masyarakatnya, dalam artian kebijakan negara yang sekarang sedang dilakukan itu apakah sudah tepat, baik dari sisi etika, sisi moral, maupun sisi ilmiah. Dari sebuah literatur yang saya kutip oleh Velasquez pada tahun 2020, dikatakan bahwa philosophy does not offer tools for solving practical problems, but rather looks for a sense of concrete situations through a rational reflection. Jadi, ilmu filsafat yang sedang kita diskusikan ini tidak selamanya atau selalu memberikan secara langsung
solusi-solusi yang praktis atau mudah dilakukan atau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, tapi lebih untuk mencari pembelaan atau reasoning yang rasional terhadap suatu situasi. Bagaimana kita bisa melihat sebuah masalah dari sisi yang lebih rasional dan logis, sehingga sebisa mungkin apa yang kita lakukan itu sudah benar secara logis dan dari berbagai sudut pandang. Kemudian Velasquez pada artikelnya mengatakan ada 5 hal yang mendasari, ada 5 hal pada masa pandemi ini yang bisa membimbing kita untuk memilih jalan atau menentukan pilihan apa yang akan kita lakukan terkait era pandemi ini, baik dalam level individu hingga level kenegaraan. Yang pertama adalah adanya human fragility. Semua virus ini bisa menyerang segala lapis masyarakat yang memiliki potensi infeksi, baik dari umur yang sangat muda hingga individu yang sudah lanjut usia, semuanya bisa terkena dan kena dampaknya, baik dari ringan hingga berat. Kemudian yang kedua adanya human impotence atau ketidakmampuan pada manusia untuk melebihi suatu titik. Disebutkan bahwa dari zaman ke zaman pada situasi pandemi, seperti contohnya Spanish flu pada tahun 1918, kemudian pandemi SARS pada awal tahun 2000-an, manusia pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Karena pada pandemi infeksi seperti ini, line of defense terakhir atau lini pertahanan terakhir adalah pada akhirnya isolasi diri. Kemudian yang ketiga adanya limited efficiency of technoscience. Sejauh apapun perkembangan teknologi tetap berkembang terus dan tidak selamanya akan bisa menanggulangi sebuah masalah pada masa itu semaksimal mungkin. Pasti ada limitasi, pasti ada gap yang belum bisa diatasi, sehingga pengobatan yang efektif pun untuk saat ini masih belum ditemukan contohnya. Dan terlepas dari usaha dan sumber daya yang dikerahkan oleh negara, atau oleh masyarakat, atau oleh sebuah badan tertentu, tetap saja ada dalam konteks pandemi ini korban atau hal-hal yang mengalami kerugian, bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rediscovery of common good and human solidarity. Karena pada konteks pandemi, perlindungan individu itu memiliki efek kemaslahatan bersama dan sebaliknya atau vice versa. Kita tahu ada teori herd immunity dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah the incumbent presence of death. Kita manusia, kita semua punya batas, pada akhirnya seluruh manusia akan mengalami kematian, dan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Kemudian pertanyaannya tetap masih sama. Pada era ini, apakah vaksin COVID itu menguntungkan atau bahkan malah merugikan? Dan apakah hal ini sebuah konspirasi global yang sebenarnya menguntungkan sebagian pihak kecil yang berpotensi merugikan orang lainnya? Cara berpikir ilmiah yang didasari oleh ilmu filsafat dapat membantu kita untuk mengambil kebijakan atau memilih apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Sudah jelas dari sisi medis, vaksin COVID ini diharapkan untuk bisa membantu mengurangi risiko infeksi COVID-19, kemudian dengan hal itu membantu mengurangi risiko tersebarnya infeksi ini. Tapi kita tahu bahwa vaksin ini sendiri belum pada fase akhir dari uji klinis yang semestinya pada era biasa harus dilewati oleh obat-obat sebelum akhirnya didistribusikan secara luas ke masyarakat. Ada yang pro dengan vaksin COVID-19 untuk didistribusikan secara massal dan juga diterapkan ke umum. Ada juga yang kontra, yang masih belum setuju, yang berpendapat bahwa hal ini lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Tetapi dengan cara berpikir kritis kita bisa menggali lebih dalam dan melihat dari sudut pandang yang lebih objektif apakah vaksin ini memang pantas untuk diterapkan ke masyarakat atau apakah sebenarnya hal ini malah merugikan kita.
Mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan menerapkan protokol-protokol yang membantu mengurangi potensi tersebarnya infeksi COVID-19, serta tetap mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan lebih berpikir secara kritis, objektif, dan menghindari informasi-informasi yang kurang tepat yang dapat menyesatkan atau menggiring opini ke arah yang lebih tidak baik. Sekian diskusi singkat kita kali ini. Saya harap hal ini bisa membawa manfaat dan kita semua belajar hal yang baru untuk kebaikan bersama ke depannya.